Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia atau dikenal dengan Panti Himo-Himo Ternate akhirnya buka suara terkait persoalan yang kini menjadi konsumsi publik terkait dugaan tidak layaknya fasilitas penghuni panti yang sempat menjadi bahan temuan anggota DPRD Kota Ternate Nur Laila Sarif. Pihak panti tegaskan persoalan yang terjadi adalah masalah karakter individu penghuni panti yang saat ini menempati ruang isolasi karena harus dilayani khusus. Selama ini pelayanan kepada penghuni panti berjalan normal dan optimal. Setelah disidak oleh anggota DPRD Kota Ternate Nur Laila Sarif Senin 29 Mei 2017 kemarin terkait adanya dugaan fasilitas tidak layak kepada penghuni panti menjadikan Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Himo-Himo ini pun angkat bicara. Pihak panti menolak anggapan tidak bersihnya kondisi wisma yang dihuni. Temuan yang didapati oleh anggota DPRD Kota Ternate Nur Laila Sarif kemarin tidak mewakili kondisi panti yang sebenarnya. Kebersihan tetap menjadi hal utama yang dilakukan pihak panti. Persoalan yang menjadi temuan DPRD Kota Ternate tersebut adalah persoalan karakter individu dari salah satu penghuni panti yang bernama Bapak Abbas. Bapak Abbas merupakan salah satu penghuni yang masuk dalam wisma khusus yang disebut wisma isolasi. Yang bersangkutan masuk di wisma isolasi dikarenakan sering melakukan hal di luar dugaan seperti membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya, sehingga kebersihan wisma selalu menjadi persoalan. Yang kami sesalkan bahwa tidak semua wisma di Panti Himo-Himo itu tidak layak huni. Hanya satu saja atau kasus saja yang memang itu agak sedikit kurang layak untuk lanjut usia untuk tinggal di wisma. Itu karena disebabkan karena lanjut usia yang bersangkutan perilakunya memang agak kurang bagus sehingga memungkinkan ruangan atau kamar wisma ini kurang terawat dengan baik. Padahal di wisma masing-masing itu kita sudah tempatkan pengasuh wisma maupun pendamping wisma, sehingga kontrol terhadap kebersihan wisma itu tetap terjaga. Cuman perilaku lanjut usia sendiri yang kurang begitu baik. Yang kami lakukan hari ini adalah bagaimana membersihkan semua apa yang kemarin yang sudah dilihat oleh pihak Depok Ternate itu, sehingga kita cepat melakukan perbaikan atau pembersihan di wisma yang diindikasikan agak sedikit kotor. Penghuni panti atas nama Bapak Abbas merupakan orang tua lanjut usia yang butuh penanganan khusus. Awalnya Bapak Abbas menurut cerita pengurus panti pernah ditempatkan pada wisma selain wisma isolasi. Akan tetapi karena karakter yang tidak menjaga kebersihan, Bapak Abbas pun sempat mengalami penolakan antar sesama penghuni panti sehingga yang bersangkutan pun terpaksa dimasukkan dalam wisma isolasi untuk mendapatkan penanganan khusus. Ini kan sekali-sekali datang aja, sekali-sekali datang untuk cek untuk orang lanjut usia itu. Hubungan antara keluarga dengan lanjut usia itu memang sudah kurang harmonis, sehingga lanjut usia itu kan dititipkan di panti jompo, panti Himo-Himo. Sehingga mungkin 1 bulan, 1 minggu atau kapan saja mereka ibu itu datang ke sini. Hanya kontrol saja, tetap pelayanan setiap hari itu tugas yang melakukan pelayanan. Itu lanjut usia yang Pak Abbas ini memang di keluarganya tidak sanggup untuk melayani si lanjut usia, sehingga mereka dititipkan di panti jompo. Tahun 2009 itu Pak Abbas ini masuk di panti jompo. Di sini juga kita melakukan perbaikan dengan memindahkan Pak Abbas ini ke kamar-kamar yang bersih. Ternyata di kamar yang bersih yang dipindahkan juga sama dengan itu juga dia punya perilaku. Dia buang kotoran sampah di kloset yang tempat drainase, sehingga mengganggu jalannya air yang keluar. Tadi kita sudah bikin pembersihan, kita sudah pindahkan lagi di tempat yang satu. Ternyata di wisma yang satu itu ada teman-teman lanjut usia, mereka nggak mau terima dia karena perilaku dia yang kurang bagus. Di panti ini ada 61 penghuni. Karakter yang menyerupai Bapak Abbas ada sekitar 3 orang penghuni. Meskipun karakter mereka sulit ditebak, akan tetapi pelayanan kebersihan dan lain-lain tetap dilakukan pihak panti secara baik. Ahmad Pikalga, Malama TV.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Ternate dan kami akan mengawali informasi seputar dunia sosial yang terjadi di tengah masyarakat saat ini. Pemirsa, ruang isolasi yang menjadi bahan temuan anggota DPRD Kota Ternate kini menjadi sorotan. Inilah yang menjadikan Halo Ternate ingin melihat dari dekat kualitas ruang wisma yang sempat dipersoalkan. Adalah sebuah gedung bercat putih dengan pembagian beberapa ruang kamar. Satu kamar berisikan 1 atau 2 orang. Gedung inilah yang disebut sebagai wisma isolasi. Di wisma ini dihuni oleh orang tua lanjut usia yang memiliki karakter berbeda, baik fisik maupun sifat. Inilah yang menjadikan wisma ini butuh penanganan khusus dari semua aspek pelayanan. Seperti yang terlihat saat ini, ada penghuni yang mengalami sakit stroke dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Petugas terpaksa harus melayani semua kebutuhannya. Atau seperti yang dialami Nenek Sitna ini. Nenek yang berusia 81 tahun ini menjadi penghuni panti sudah 6 bulan. Kondisi fisiknya tidak normal. Nenek Sitna tidak bisa melihat dan sebagian anggota tubuhnya cacat. Meskipun ditempatkan di ruang isolasi, Nenek Sitna tetap tersenyum untuk mengisi hari-hari tuanya dengan pelayanan para petugas. Sosial sana. Mandi. Sudah hampir 1 tahun ini. Seberapa lama tinggal? Baru saja? Di sini? Baru 6 bulan kan. Iya. Ini Mei itu, ini 6 bulan. Nenek senang tinggal di sini? Sama saja, karena di sini sama saja. Tapi sih ada hiburan ya? Kalau pelayanan petugas bagus di sini? Iya. Bagus ya? Dan di sini dia bagus lagi. Selain ruang isolasi, di panti lanjut usia ini juga ada beberapa wisma umum seperti Wisma Kamboja ini. Kondisi wisma ini terlihat bersih, mulai dari kamar mandi, ruang makan, hingga kamar. Seperti yang diakui Nenek Fatma. Sudah setahun lebih, Nenek Fatma menghuni panti ini. Pelayanan yang diberikan pun dirasakan sangatlah baik. Baru 1 tahun ini dan lebih 1. Iya ya, 1 tahun lebih. Nenek senang tinggal di sini? Ya, barang anak tara ada ini, laki masuk tara ada ini. Teman dan orang ini baru hiburan. Bye-bye di sini ya? Iya, makan bagus? Iya. Iya, tidur juga bagus ya? Oke, baik. Nenek Fat sebelumnya tinggal di mana? Kampung Pisang, Pak. Kampung Pisang. Asal dari mana sebenarnya? Sampai mama itu orang Makian, tapi papa asli tanah. Oh, begitu ya. Oke. Umur sekarang sudah berapa? Ya, orang tahu ya. Oh, sudah tahu lah ya. Oh iya, baik. Barang sampai dodong itu di tanah itu sudah tahu jadi sakara timak ya. Ya, oke. Bahasa Makian juga betul. Pelayanan yang diberikan kepada penghuni panti tetap berjalan seperti biasa, mulai dari menyediakan makanan, menjaga kebersihan, hingga kesehatan para penghuni. Pengantaran makanan tiap hari itu rutin saya, terus ini dari siang dan malam sampai malam hari. Itu terus ini staf-staf yang lain itu hampir tiap hari itu dong adakan pengawasan di wisma-wisma. Terus ada tugas yang memang harus wajib dilaksanakan setiap hari itu pelayanan kasih mandikan orang yang stroke. Itu yang bisa ini tuh yang bisa ini. Termasuk dengan pembersihan wisma juga. Itu ada jadwal memang masing-masing ditugaskan. Terus ini termasuk dengan saran orang sakit ke pelayanan orang sakit ke rumah sakit umum. Pelayanan terus dilakukan secara optimal, begitu juga di bulan puasa ini. Pihak panti memberikan pelayanan khusus kepada penghuni panti yang menjalankan ibadah puasa, mulai dari menyiapkan makanan sahur hingga menu berbuka. Seperti biasa, sahur terus sama batal itu sudah rutin, sama sholat yang salah sana itu sudah rutin di bulan puasa. Dan memang petugas ini ditugaskan seperti itu. Ahmad Pikalka, Malamat TV. Minim anggaran dan kurangnya perhatian menjadi persoalan menumpuk di panti lanjut usia Himo-Himo Ternate. Janji untuk mendapat bantuan tidak kunjung terwujud, sementara fasilitas gedung sudah semakin tua termakan usia yang menyebabkan gedung terlihat tidak layak dihuni.
Minimnya anggaran menjadi salah satu sumber persoalan yang terjadi di Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Himo-Himo Ternate. Betapa tidak, kualitas panti sudah terbilang tidak nyaman karena pengaruh gedung yang sudah termakan usia. Sejumlah wisma yang ada butuh perbaikan, akan tetapi belum juga terrealisasi. Pihak panti mengharapkan adanya bantuan untuk sesegera mungkin dilakukan rehabilitasi. Mempengaruhi, kami sudah berupaya untuk pihak provinsi untuk bagaimana melihat kekurangan atau permasalahan terutama fisik. Fisik ini kan sudah 32 tahun lebih ini fisik pembangunan yang ada di Himo-Himo ini sejak tahun 82 sampai sekarang belum ada perbaikan. Kami sudah berupaya untuk melakukan usulan ke pihak provinsi, namun pihak provinsi masih belum mungkin keterbatasan anggaran sehingga ini hanya diberikan rehab yang anggarannya sangat kecil. Rehabnya ini juga memang tidak sepadan dengan kekurangan yang ada di Wisma. Terutama Wisma ini ada 6 lokal yang memang sangat membutuhkan perhatian dari pihak provinsi, terutama dalam perbaikan ataupun bila perlu kita rehab secara total. Ini Wisma yang ada di UPTD Panti Sosial ini merupakan unit pelaksana teknis dinas di bawah kewenangan pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Sosial. Selama ini perhatian dirasakan belum begitu optimal termasuk pemerintah Kota Ternate di mana UPTD ini berada. Kolaborasi dirasakan penting mengingat panti ini berisikan sejumlah masyarakat yang notabene-nya adalah warga Kota Ternate. Di panti ini ada 61 penghuni dari latar belakang yang beragam. Ada penghuni yang sengaja diantar pihak keluarga karena tidak sanggup melayani, dan ada juga penghuni yang diberikan instansi terkait seperti rumah sakit yang menemukan pasien terlantar. Jika berpatokan pada aturan atau persyaratan yang berlaku, ada sebagian penghuni panti yang tidak layak untuk masuk menjadi penghuni panti karena alasan kesehatan. Namun karena tugas dan tanggung jawab sosial, panti ini akhirnya masih mau menampung. Ada 3 proses rekrutan lanjut usia yang ditampung di Himo-Himo. Yang pertama proses pendataan, yang kedua diantar oleh keluarga, yang ketiga diantar oleh instansi. Dalam hal ini dinas sosial ataupun pihak-pihak terkait seperti pihak rumah sakit. Kebanyakan kita melakukan pendataan karena khawatirnya jangan sampai lanjut usia itu tidak memenuhi persyaratan. Yang tidak memenuhi persyaratan itu diantar oleh pihak keluarga. Nah, pihak keluarga juga kita coba melakukan wawancara khusus, menganalisa tentang kondisi fisik, kondisi keluarga, ekonomi, apakah memungkinkan untuk ditampung. Tapi kalau memangnya walaupun kriteria tidak memenuhi syarat tetapi kondisi ekonomi keluarga itu sangat memperhatikan, maka keputusan itu kita tampung di panti. Pihak panti berharap dengan kunjungan yang dilakukan anggota DPRD Kota Ternate dan kini menjadi konsumsi publik, momentum ini bisa dijadikan perbaikan dengan lebih memperhatikan kondisi panti jompo ini ke depan agar lebih baik lagi dengan perhatian yang maksimal dari semua pihak. Ahmad Pikalga, Malama TV.